Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Jamaah salat Isya yang berbahagia, kita perlu syukuri malam hari ini atas nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang sangat agung untuk menjalankan ibadah pada bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Tanpa dua nikmat itu tentunya kita tidak akan bisa menikmati sholat Isya secara berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Banyak saudara-saudara kita yang sedang tidak dikaruniai kesehatan sehingga terhalang untuk menuju masjid. Demikian juga dengan saudara-saudara kita yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan malam hari ini. Misalnya di negara-negara yang sedang dalam keadaan perang, yang tentunya tidak bisa senikmat kita malam hari ini menjalankan ibadah dengan penuh kedamaian. Maka itu adalah nikmat yang sungguh agung dan mestinya kita mensyukurinya dengan tingkatan syukur yang tertinggi, yaitu asyukru bil arkan. Kita bersyukur dengan perbuatan, artinya memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal kebajikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, Ramadan itu seringkali dijuluki dengan berbagai nama. Ada yang menyebut dengan Syahrus Syam, bulan berpuasa, karena di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Ada yang menyebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ada pula yang menyebut dengan Syahrul Mubarak, atau bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada pula yang menyebut dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Untuk yang terakhir, kenapa disebut sebagai bulan pendidikan? Karena pada hakikatnya bulan Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Salah satu pendidikan di bulan Ramadan yang diharapkan setelah selesai bulan Ramadan kita memiliki sifat tersebut, yaitu adalah sabar. Kalau menurut Al-Ghazali, sabar itu merupakan salah satu akhlak dengan tingkatan yang tinggi. Makanya tidak mudah orang itu untuk bersabar. Banyak ulama yang mendefinisikan sabar secara berbeda. Tetapi paling tidak, minimal sabar itu adalah menahan diri dari segala keadaan yang didorong oleh hawa nafsu, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu adalah suatu kebajikan. Jadi intinya adalah menahan diri dari dorongan hawa nafsu, sehingga apa yang terucap, apa yang dilakukan itu semuanya adalah kebajikan. Itu salah satu definisi sabar. Dan sabar itu banyak macamnya. Salah satunya adalah sabar ketika kita dalam keadaan marah, atau sabar menahan diri dari dorongan hawa nafsu, yaitu amarah. Terkait dengan marah ini hal yang sangat penting. Makanya Nabi ketika diminta nasihat oleh sahabatnya, "Ausini ya Rasulullah," kata sahabat, "Wahai Nabi, berikanlah nasihat kepadaku." Maka jawaban Nabi adalah la taghdab, jangan marah. Farad data miraran, disebut dalam hadis itu, sahabat itu nggak puas, tanya terus, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku." Selalu jawabannya adalah la taghdab, jangan marah. Dan ternyata marah ini merupakan salah satu ciri dari orang bertakwa, yang merupakan tujuan dari bulan suci Ramadan. Dalam Ali Imran misalnya disebutkan salah satu ciri orang bertakwa itu adalah
selain misalnya apa? Nah, yunfikuna fis sarai wad dharra, menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang. Juga di situ ada wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada orang lain. Juga ada ciri wal kadiminal ghaidh, yaitu bisa mengendalikan amarah. Itu adalah ciri orang yang bertakwa. Maka kalau kita hubungkan dengan Ramadan, kita Ramadan sesuai dengan ayat Al-Quran, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita bertakwa. Salah satu ciri takwa itu adalah wal kadiminal ghaidh, mudah dalam menahan amarah. Maka Ramadan itu sebenarnya salah satunya mendidik kita untuk sabar dalam keadaan marah. Kalau marah itu diungkapkan, berarti kita tidak sabar karena tidak bisa menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Kenapa? Karena amarah itu pasti bersumber dari hawa nafsu. Jamaah sekalian yang berbahagia, salah satu contoh saja bagaimana para nabi itu memberikan suri teladan. Begitu hebatnya dalam memanage emosinya untuk menahan amarah. Salah satunya sebagaimana tergambar dalam cerita Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf. Quran Surat Yusuf itu merupakan surat di dalam Al-Quran yang di dalamnya itu terdapat cerita yang paling rinci. Jadi menceritakan kisah Nabi Yusuf dari sejak kecil sampai dengan Nabi Yusuf itu menjadi nabi. Itu adalah cerita yang paling rinci di dalam Al-Quran, itu dalam Quran Surat Yusuf. Jadi ketika Yusuf itu masih kecil, pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu Yusuf bertemu dengan 11 bintang dan 1 matahari serta 1 bulan. Yang kemudian Yusuf menceritakan kepada Yakub ayahnya, dan Yakub itu punya firasat yang sangat kuat, itu merupakan pertanda bahwa Yusuf kelak akan meneruskan nubuah atau kenabian dari ayahnya, yaitu Yakub. Oleh karenanya maka Nabi Yakub ini seringkali memperlakukan Yusuf secara berbeda dengan saudara-saudaranya, yang itu membuat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Karena ini maka timbullah niat jahat dari saudara-saudara yang lain, mengajak Yusuf pergi, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Untuk membohongi ayahnya, maka baju dari Nabi Yusuf itu sebelum dimasukkan ke sumur terlebih dahulu dilepas dan dilumuri dengan darah binatang. Kemudian saudara-saudaranya pulang dan melapor kepada ayahnya bahwa Yusuf telah meninggal karena ditikam oleh binatang buas, dan diberikanlah pakaian Yusuf itu. Tetapi Nabi Yakub sudah punya firasat bahwa apa yang diceritakan oleh anak-anaknya itu tidak benar. Karena ada satu yang terlupa yang dilakukan oleh anak-anaknya, melumuri darah tapi tidak menyobek-nyobek baju yang dikenakan oleh Yusuf. Nabi Yakub berpikir nggak mungkin ketika Yusuf mati ditikam oleh binatang, bajunya itu tidak sobek, tapi hanya berlumuran darah. Tetapi Nabi Yakub itu bisa menahan emosi dirinya untuk tidak marah terhadap anak-anaknya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, dia mengatakan fasabrun jamil. Sungguhnya sabar itu adalah kesabaran yang baik. Itulah kesabaran Nabi Yakub dalam keadaan yang mestinya dia meluapkan amarahnya itu kepada anak-anaknya yang lain, karena anak tersayang yang dia prediksi nanti akan meneruskan nubuahnya itu telah dicelakai. Demikian juga dengan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf difitnah dia melakukan seksual harassment atau pelecehan seksual terhadap Zulaikha, kemudian dipenjara. Kemudian Yusuf di suatu saat diminta untuk melakukan takwil terhadap mimpi dari sang raja, dan ternyata prediksinya itu benar. Maka kemudian Yusuf ini diangkat sebagai pejabat tinggi di kerajaan. Ketika itu apa yang dilakukan oleh Yusuf pada musim paceklik, di mana termasuk saudara-saudaranya dan juga ayahnya terkena dampak, itu dia menahan diri untuk tidak membalas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh saudaranya. Ketika ingat masa kecil dia dimasukkan sumur oleh saudara
saudaranya sendiri, betapa marahnya dia. Kalau orang normal mungkin begitu ada kesempatan, dia sudah menjadi pejabat tinggi, ingin melakukan balas dendam, itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Dia bisa memanage emosinya sehingga dia bisa meredam amarahnya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam Quran Yusuf? Ia mengatakan bahwa hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. La tathriba alaikumul yaum, kata Yusuf. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dia adalah Maha Penyayang. Mengganti amarah itu yang pertama dengan mengatakan gak akan ada celaan di sini. Artinya apa? Dia sudah memaafkan. Dia tidak akan marah dan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan tingkat kesabaran yang tinggi ditunjukkan oleh Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf? Yaitu mendoakan semoga Allah mengampuni kalian dan Allah itu Maha Penyayang. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Yakub juga Nabi Yusuf, bagaimana ia bisa memanage emosinya sehingga bisa meredam amarah itu. Sehingga yang dilakukan oleh keduanya itu adalah tindakan-tindakan yang terukur. Berbeda halnya kalau kita sedang marah, kita meluapkannya, maka tindakan yang kita lakukan itu pasti tidak akan terukur dan akan menimbulkan masalah. Karena kemarahan itu berasal dari hawa nafsu. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah juga memberikan teladan yang sangat besar bagaimana untuk bisa menahan amarah. Rasulullah itu setiap pergi ke masjid selalu diludahi oleh seorang nenek-nenek tua. Ketika nenek tua itu tidak ada, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Bukan Rasulullah bersyukur, wah syukur nih nggak ada nenek-nenek. Tapi Rasul mencari informasi. Kenapa nenek-nenek yang biasa meludahi ini nggak ada? Kemudian Rasulullah dapat informasi kalau nenek-nenek itu sakit. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membesuk nenek-nenek itu. Karena nenek-nenek itu terenyuh dengan kesabaran Rasulullah, tidak membalas dendam, tidak meluapkan amarahnya dalam keadaan lemah seperti itu, maka dia akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Kesabaran yang luar biasa. Belum lagi ketika misalnya ada Yahudi yang biasa di pojok pasar, dia menghina Rasulullah, nggak taunya ternyata Rasulullah itulah yang tiap hari menyuapinya, seorang Yahudi buta di tengah pasar. Dan setelah Rasulullah meninggal, gantian Abu Bakar. Ketika disuapi Abu Bakar, si buta itu bertanya, siapa kamu? Abu Bakar mengaku, aku Muhammad. Oh, nggak mungkin Muhammad. Aku yang biasa menyuapimu. Nggak mungkin, karena yang biasa menyuapiku itu dia selalu menyuapi dengan penuh kelembutan. Jadi orang yang sering dihina itu justru memberikan suapan yang luar biasa dengan penuh kasih sayang. Berbeda dengan Abu Bakar, bahkan lebih lembut dari Abu Bakar, orang yang tidak pernah dihina. Itulah kesabaran yang ditunjukkan oleh para nabi. Nah, kenapa nabi bisa semacam itu? Ya karena terlatih. Ya sekarang kita diberikan nikmat agung oleh Allah berupa bulan suci Ramadan untuk belajar bersabar menahan diri. Puasa itu tidak sekedar menahan diri dari lapar, dari dahaga, dari berhubungan suami istri. Akan tetapi lebih dari itu, esensinya adalah agar kita menjadi pribadi yang bisa menahan diri dari dorongan hawa nafsu, termasuk nafsu amarah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan esensi dari disyariatkannya bulan Ramadan, dan kita tidak termasuk yang dikatakan Nabi sebagai kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jubal akhos. Berapa banyak orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Tidak mendapatkan esensi atau pendidikan dari bulan Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah itu memang perlu perenungan, perlu penghayatan, termasuk ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang mampu untuk bersabar, bisa menahan amarah, bersabar dalam hal apapun, termasuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.